وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله معاشر الحاضرين الحاضرات جماعة مصلى الإخلاص yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita diberikan lagi oleh Allah kesempatan untuk bertemu, untuk berkumpul, duduk bareng di tempat yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas insyaallah diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita sambung kajian kita langsung saja. Hadis keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis keempat dari kitab Al-Arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, biografi Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillah sudah kita pernah bahas atau kita bacakan, kita ceritakan sedikit daripada biografi Abdullah bin Mas'ud. InsyaAllah setiap sahabat baru atau setiap perawi baru kita dengar, sebelum kita baca hadisnya, kita baca sedikit daripada biografi mereka. Itu karena termasuk tanda terima kasih kita kepada mereka. Sering kita dengar nama Abdullah bin Mas'ud, sering kita dengar nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Cuman ketika ditanya kapan beliau lahir, kapan meninggal, apa sedikit sejarahnya, kita tidak tahu. Jadi insyaAllah di kajian ini, setiap kita melewati biografi atau figur-figur dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan ceritakan sebisa mungkin yang kita ketahui daripada biografi mereka. Abdullah bin Mas'ud kemarin sudah kita bahas, karena hadis sebelum ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata di hadis keempat ini, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau itu adalah orang yang jujur, yang dipercayai, dan al-masduq. Jadi Nabi itu jujur dan dipercayai. Innalladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih, dan orang yang datang dengan kejujuran, dengan hak. Beliau itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus saja julukannya sudah Al-Amin, Muhammad Al-Amin, yang dipercayai,
Jadi yang percaya sama Nabi itu bahkan musuh-musuh Nabi itu percaya sama Nabi. Mereka ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, mengajak mereka masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, mereka memusuhi Nabi. Tapi tetap kalau ada barang penting dititipkan sama Nabi Muhammad SAW, karena tahu Muhammad ini tidak akan khianat. Muhammad tidak akan khianat. As-Sadiq, orang yang selalu jujur dan dipercayai. Karena dari itu ajaran Nabi, akhlak Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi, yang selalu dinasihati oleh Nabi Muhammad untuk kita adalah selalu jujur. Nabi Muhammad itu pernah ditanya sama salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, innal mu'min yazni," kata Nabi. "Ya Rasulullah, innal mu'min yasrik," kata Nabi. "Ya Rasulullah, innal mu'min yakdzib," la, kata Nabi, "al-mu'min ma yakdzib." Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah," sahabat tanya, "ada tidak, tergambarkan tidak wahai Rasulullah, ada seorang mukmin yang berbuat zina?" Ada, kata Nabi. Mukmin berbuat zina. Ada orang-orang Islam yang terjatuh dalam perbuatan zina. Bahkan di zaman sahabat pun ada yang terjatuh dalam perbuatan zina. Namun tobat, sehingga tobatnya ini kata Nabi kalau dibagikan untuk 70 orang Madinah sahabat akan cukup. Artinya tobat yang jujur. Al-mu'min yasrik, ya Rasulullah, mukmin bisa tergambarkan tidak ya Rasulullah? Orang mukmin mencuri kata Nabi, bisa tergambarkan. Namun ketika sahabat ini bertanya, mukmin bohong ada tidak ya Rasulullah? La, kata Nabi, al-mu'min ma yakdzib. Orang mukmin itu tidak akan bohong, kata Nabi. Ya, karena bohong itu bukan sifatnya mukmin. Bohong itu sifatnya munafik. Munafik itu yang selalu bohong di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman Nabi, kalau udah bohong dengan Nabi berarti jelas munafiknya itu. Ada cerita 3 sahabat tidak hadir di peperangan Tabuk. Ini sahabat mukhlis, sahabat yang tulus cintanya kepada Nabi. Ketika tidak hadir di peperangan Tabuk, Nabi pulang, munafik bohong semua kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami tidak bisa ikut karena sakit lagi dalam badan, diizin, dimaafkan. Ada munafik lagi bohong, ya Rasulullah, istriku lagi sakit, dimaafkan sama Nabi. 3 sahabat ini tidak hadir peperangan, ditanya sama Nabi, kenapa kalian tidak ikut hadir perang Tabuk bersama aku? Ya Rasulullah, kami tidak punya alasan, jujur. Jadi berbuat salah, cuman tetap berani jujur. Itulah sahabat Nabi besar Muhammad. Kami tidak ada alasan ya Rasulullah. Padahal munafik semua yang beralasan dimaafkan Nabi, tidak cerudi anunya. Benar apa sakit, dicari dah sakit, dilepaskan sama Nabi, dimaafkan. 3 orang ini jujur karena mereka tahu kalau kami bohong, Nabi mungkin tertipu dengan bohongan kami, tapi Allah tidak. Allah pasti menurunkan sesuatu kepada Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi bahwasanya kami berbohong. 3 orang ini jujur. Kami ya Rasulullah tidak ikut perang, tidak ada alasan. Kami tertipu dengan tipu daya setan. Kata Nabi, sudah. Padahal salah satunya itu adalah penyair yang bernama Ka'ab. 3 orang yang tidak ikut perang ini salah satunya penyair. Dia bilang, aku kalau mau buat alasan bohong, pinter, kata dia. Penyair itu paling pinter apa? Nyusun kata-kata. Artinya kalau mau buat alasan sebuku bisa dia buat alasan sebuku. Tapi karena dia tahu yang dihadapinya adalah Rasulullah, yang dihadapinya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia jujur. Kata Nabi, ya sudah. Selagi kalian tidak ada alasan, tunggu hukumannya dari Allah. Karena itu termasuk dosa besar tidak ikut perang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih hukuman oleh Nabi Muhammad. Apa hukumannya? Semua sahabat tidak boleh menyapa 3 orang tadi. Selama 50 malam mereka dihukum seperti itu. Bahkan ketika kurang dari hukuman ini 10 malam, Nabi perintahkan tidak boleh kumpul dengan istrinya. Istrinya suruh pulang semua ke rumah orang tuanya. Hukuman dari Nabi. 50 malam tidak disapa sama Nabi besar Muhammad. Itu kata sahabat Ka'ab, kalau 2 teman aku yang lain itu tua-tua sudah, jarang keluar, jarang metu. Kalau aku ini masih muda, ke pasar, istilahnya sama kawan CS nih, itu tidak negur aku. Kenapa? Karena dilarang sama Nabi. Bagaimana perasaannya? Sholat berjamaah di masjid, kalau dia lagi nunduk, Nabi melihatnya.
Tapi kalau dia lihat Nabi, Nabi berpaling. Nah, itu kan hukuman paling berat bagi mereka. Tapi karena mereka jujur, mereka sabar, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Katalah kemudian Allah beri mereka taubat. Jadi taubat mereka ini dibaca oleh umat Islam dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, 3 orang kata Allah ada yang tidak ikut perang. Tidak punya alasan mereka, kemudian diberi hukum. Ini cerita singkatnya, ayat, kandungan ayatnya. Diberi hukum sama Rasulullah sampai dhaqat alaihimud dunya, sampai dunia itu sempit bagi mereka karena tidak disapa sama orang-orang muslim sama Rasulullah. Tapi karena mereka jujur, tsumma taba alaihim liyatubu, turun taubat langsung dengan ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istilah hikmah atau ganjaran untuk orang yang selalu berkata jujur, walaupun itu tidak memberi dia manfaat atau merugikan dirinya. Ketika dia jujur, pasti ada kebaikan dalam kejujuran. As-sadiqul masduq. Jadi karena beliau Rasul yang paling jujur, yang dipercayai bahkan oleh musuhnya, maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan kita untuk tidak berbohong. Al-kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu kata Nabi pasti ujung-ujungnya ke neraka. Tidak boleh bohong, kecuali di beberapa tempat kata ulama boleh kita berbohong. Misalkan untuk menyatukan 2 kelompok yang sedang cekcok atau 2 orang yang lagi ribut. Misalkan si A tanya sama si B, A sama C lagi cekcok. Si A ngomong sama si B, "Wahai fulan B, si C itu ngomongnya aku dah. Galak ngomongnya aku dak di belakang. Galak gunjing aku dak, ngatur-ngatur dak." Si B tak boleh jujur di situ. Oh iya nian, yang C itu galak ngomongi kau, tambah jadi ribut akhirnya. Tambah jadi, tambah panas. Di situ kita bahkan wajib bohong. Oh dak, yang fulan C itu tak pernah, bahkan dia selalu memuji-mujimu dari belakang. Jadi si A sama si C bisa akur. Di situ kita boleh berbohong. Selain itu tak boleh bohong kata ulama, harus jujur. Jadi kalau untuk islah bainan nas, untuk mempersatukan ada kelompok yang lagi cekcok, tak akor, kalau kita bohong kita bisa mempersatukannya, di situ baru boleh bohong. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Kata Nabi besar Muhammad SAW bahwa saja kita ini selama atau ketika umur kandungan. Ini Nabi berbicara dari sisi kedokteran beliau, tabib. Beliau itu juga tabib. Beliau itu juga dokter, Nabi besar Muhammad SAW. Banyak dari anjuran Nabi ternyata sekarang memang itulah yang baik untuk badan kita menurut ilmu kedokteran. Artinya Nabi itu dokter. Maka dari itu tidak heran Imam Suyuti mengarang kitab Tibbun Nabawi, Imam Nawawi juga mengarang Tibbun Nabawi, kesehatan ala Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau nak hidup sehat, ikuti semua sunnah Nabi, pasti sehat hidupnya. Dari minum duduk, jangan tegak. Buang air kecil juga ada gaya khusus, gaya Nabi Muhammad SAW. Makan bagaimana Nabi makan. Misalkan dokter sekarang ngomong lagi makan tidak bagus minum, bahkan setelah makan jangan langsung minum. Itu ternyata sunnah Nabi. Di kitab Syama'il Al-Imam Tirmidzi mengatakan la yashrabu fi aklihi. Nabi itu kalau lagi makan tidak minum. Jadi yang dokter katakan, profesor-profesor yang nasihati jangan minum lagi makan, itu ternyata sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau hidup sehat, hidup kita lemak, tentram, zahir batin, ruhani, jasmaninya, maka terapkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi berbicara dari segi kedokteran. Kata Nabi, seseorang itu di dalam kandungan ibunya ketika baru 40 hari nutfah berbentuk sperma. 40 hari bentuk sperma masih nutfah. Nutfah itu 1 tetes 2 tetes cairan, itu nutfah. Itu nutfah. Cuman ketika istimalul Arab digunakan kalimat nutfah oleh orang Arab untuk mani, air sperma. Itu nutfah.
40 hari nutfah kata Nabi. Kemudian 40 hari berikutnya thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. 40 hari berikutnya baru alaqah, segumpal darah. Berarti 80 hari. Umur 80 hari, 2 bulan, 2 bulan lewat, 2 bulan setengah kurang lebih, itu segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi, 120 hari, berarti 4 bulan itu baru berbentuk daging. Jadi ini belum ada USG, belum ada terawang-terawang, itu belum ada. Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu sudah mengatakannya. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan atau proses bentuknya janin di dalam kandungan ibu disebutkan sama Al-Quran, disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 40 hari pertama masih berbentuk sperma, 40 hari berikutnya berbentuk segumpal darah, 40 hari berikutnya 120 hari atau sama dengan 4 bulan itu berbentuk daging. Thumma, kemudian di dalam situ kata Nabi, thumma, ini di Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin. Kata Allah, wahai manusia, kalau kalian ragu dengan hari kebangkitan, maka ketahuilah bahwasannya kami telah menciptakan kalian dengan proses 40 hari sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, disebutkan dalam Al-Quran. Thumma yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat ke kandungan tersebut. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh. Jadi sebelum itu belum ada ruh. Maka dari itu ulama khilaf, boleh tidak menggugurkan yang sebelum ditiupkan ruh, menggugurkan kandungan. Kalau setelah ruhnya ada, artinya setelah 120 hari, udah 4 bulan, sepakat ulama, tidak ada khilaf, tidak boleh menggugurkannya. Sepakat ulama. Setelah 120 hari, 4 bulan, artinya sudah ada ruhnya, sama saja dengan membunuh orang, begitu. Makanya tidak boleh digugurkan. Yang khilaf itu sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan, sebelum ada ruhnya, baru sperma misalkan, atau baru segumpal darah atau segumpal daging, belum 4 bulan, belum ada ruhnya, janinnya itu belum ada ruh. Itu khilaf ulama. Walaupun sepakat atau mu'tamad jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan juga tidak boleh menggugurkan kandungan yang belum ada ruhnya. Kebanyakan ulama, jumhur ulama itu berarti bisa 70%, 80% pendapat mengatakan tidak boleh. Namun ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan 10%, 20% dari ulama mengatakan boleh menggugurkan yang belum ditiupkan ruh kepadanya. Boleh. Jadi tapi tetap yang mu'tamad tidak boleh. Kalau setelah ditiupkan ruh, sepakat ulama, tidak ada khilaf, tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun. Itu dengan alasan apapun. Baik alasannya betul atau alasannya tidak betul, apalagi tidak betul, tidak benar, tidak boleh, jelas. Jadi dengan alasan apapun tidak boleh menggugurkan janin karena sudah hidup, sudah ada ruhnya. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian kata Nabi Muhammad, setelah 120 hari Allah tiupkan ruh, mulai ada ruhnya, dan Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Ini kalau ruhnya sudah ada. Pertama, bikat birizkihi, untuk menuliskan rizkinya. Rizki itu warizku indal qawmi ma bihin tufi
Wa qila la bal ma mulik wa mattubi. Rezeki itu yang kita ambil manfaat darinya, itu rezeki kita. Itu rezeki. Bahkan ulama mengatakan walaupun haram tetap namanya rezeki. Contoh, sekarang ini yang ada di tubuh kita itu rezeki kita. Baju ini semua nih. Yang di rumah, yang di lemari bukan rezeki kita, belum tentu. Makanan di kulkas full misalkan, persiapan untuk berapa hari, itu bukan rezeki kita. Depan ini yang diminum, bahkan ini pun belum tentu rezeki kita. Ya, kenapa? Ya, belum tentu be. Ini mungkin be al-fakir tidak minum, berarti bukan rezeki Anda. Yang diminum, yang dimakan dan yang digunakan saat itu namanya rezeki. Selain itu bukan rezeki kita. Simpanan emas bukan rezeki. Saldo di ATM bukan rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Itu bisa jadi itu rezeki anak-anak kita. Itu. Jadi kata ulama, dituliskan rezeki dari 4 bulan ketika ruh ditiupkan. Tidak akan seseorang meninggal dunia sampai rezeki terakhirnya habis. Jadi jangan takut. Tidak ada namanya mati kelaparan, itu tidak ada. Walaupun sebabnya karena kelaparan, tapi matinya bukan karena kelaparan. Ini dibahas sama ulama akidah di kitab Jauharatul Tauhid syarahnya dibahas. Oh, mati kelaparan berarti tidak kasih rezeki, bukan. Ini mati memang rezekinya sudah selesai. Sebab kematiannya kelaparan. Tapi bukan mati karena kelaparan. Ini memang masalah akidah ini agak pening, karena agak muter otak gitu. Jadi meninggalnya bukan karena kelaparan, memang rezekinya sudah habis. Kenapa dia meninggal? Ya itu ajalnya. Kenapa ajalnya datang? Rezekinya sudah selesai. Sebab matinya kelaparan. Tapi sebetulnya rezekinya memang sudah selesai, dah habis. Jadi kata ulama jangan takut. Tidak akan ada orang mati kelaparan. Artinya tidaklah seseorang meninggal kecuali rezekinya sudah, yang ditulis ini dari dia umur 4 bulan sudah habis, sudah selesai. Sampai 1 butir beras pun kata ulama tidak akan tersisakan. Masuk habis, ajal selesai, baru datang, baru kematian datang. Jadi jangan takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian ulama mengatakan coba sama Allah Subhanahu wa taala dibalik. Yang ditanggung bukan rezeki, yang ditanggung amal ibadah. Yang ditanggung pasti masuk surga apapun amal kita, tapi rezeki tidak ditanggung. Coba dibalik kata ulama seperti itu. Tapi sekarang kan tidak. Yang ditanggung sama Allah rezeki kita. Jangan takut. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa. Di Al-Qur'an Allah mengatakan, wahai Muhammad, perintah untuk semua umat, perintahkanlah, ajaklah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, tekun dalam ibadah, rajin dalam ibadah. La nas'aluka rizqa, kami tidak menanyakan kamu atau tidak memberimu tanggung jawab tentang rezeki kata Allah. Nahnu narzuquk, kami. Allah ini kan ahad, satu. Seharusnya ana arzukuk, begitu kan bahasanya. Kenapa pakai nahnu? Pakai kalimat kami, li ta'zim kata ulama tafsir, untuk menunjukkan dirinya zat yang mulia. Biar apa? Biar ketika kita baca yakin dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan kekuasaan Allah, sehingga kita yakin Allah itu buat unjuk kita rezeki. Nahnu, kami, padahal Allah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nahnu narzuquk, kami kata Allah yang akan memberimu rezeki. Jadi kalau masalah rezeki itu kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang ada di muka bumi ini itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbis sama' wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di ayat lain Allah mengatakan, demi kata Allah. Ini ada seorang wali mendengar ayat ini menangis
Kenapa menangis? Siapa yang tak yakin sama rezeki Allah ini? Sampai-sampai Allah sumpah. Sampai-sampai Allah sumpah. Fawarabbis sama' wal ard, demi Tuhan bumi dan langit, kata Allah. Innahu lahaqqun, pakai inna lagi. Itu dalam bahasa Arab, inna itu ditakkid untuk memastikan sesuatu. Innahu lahaqqun, la ditakkid juga. Sesungguhnya rizki itu benar adanya, seperti kalian berbicara, mitlama annakum tantiqun, kata Allah. Seperti kalian tidak ragu dengan kalian itu bisa berbicara, seharusnya kalian tidak ragu dengan rezeki kalian. Kenapa? Karena Allah zat yang maha mulia yang akan memberi kalian rezeki. Seorang wali ketika mendengar ayat ini menangis. Siapa yang tidak percaya sama rezeki Allah? Sampai-sampai Allah bersumpah seperti itu. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ulama sebagian sufiah mengatakan, ya coba dibalik, coba rezeki tidak ditanggung, biarlah kita kalau tidak begawe, tidak makan misalkan, biarlah nyari dewek, istilahnya tidak ditanggung sama Allah, cuman amal ibadah ditanggung sama Allah. Coba begitu, yang akhirat ditanggung, yang di dunia jangan ditanggung ya Allah, coba. Tapi tidak, sama Allah yang ditanggung, yang di dunia, yang di akhirat, nah, itu dipasrahkan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kata Allah, amal terserah. Sebagaimana kita beramal, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan atau tahapan pertama untuk kita dekat dengan Allah, jangan ragu masalah rezeki. Jangan harap kita akan dekat dengan Allah, apalagi masuk ke golongan min awliya illah, dari wali Allah, kalau kita ragu dengan rezeki. Jadi jangan harap dulu, masih ragu dengan bisa makan apa tidak, jangan harap, jangan terlalu panjang angan-angannya untuk jadi wali Allah. Tahapan pertama seorang murid, seorang bisa dekat dengan Allah, itu tidak ragu lagi dengan yang namanya rezeki. Banyak ulama mengarang masalah rezeki itu ditanggung sama Allah, termasuk yang paling terkenal yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam. Beliau punya kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, dari awal sampai akhir berapa halaman itu beliau bahas bahwasannya rezeki itu ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikatbi rizkihi, jadi yang ditulis pertama kali ketika umur 4 bulan tadi rezekinya. Wa amalihi, dan perbuatannya. Perbuatannya itu bakal udah ditulis semua sama Allah. Wa ajalihi, wa ajalihi, ajalnya, kematiannya kapan datang sudah ditulis sama Allah. Wa syaqiyyin aw sa'id, dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Maksudnya celaka di akhirat atau bahagia di akhirat. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau ada yang bertanya, Ustaz, udah ditulis kan sama Allah? Ya sudah, kita tidak usahlah beramal. Berarti kan udah ditulis. Udah ditulis, selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering, artinya sudah selesai. Takdir itu sudah selesai ditulis semua sama Allah. Pena sudah diangkat, kertasnya sudah kering, tidak bisa dihapus lagi. Terus berapa kita amal? Kata ulama, kita belum tahu kita di bagian yang mana. Karena ketidaktahuan kita, atau kita tidak tahu pasti kita di bagian yang mana, celaka atau bagian yang bahagia, kita diminta sama Allah untuk beramal. Minta sama Allah untuk beramal. Jadi bukan artinya udah ditulis, ya udah ngandon habis tuh, santai. Ya sudah ditulis, tidak, belum tentu. Kata ulama, mungkin saja ketika kita beramal yang tadinya dia ini termasuk orang yang celaka, tapi dirubah sama Allah. Bisa dirubah, bisa, kata ulama. Kalau yang jadi amal ini ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau tidak salah pernah Al-Fakir jelaskan di sini. Di Lauhul Mahfuz, satunya di Ummul Kitab. Ini beda. Lauhul Mahfuz sama Ummul Kitab beda. Ummul Kitab la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lauhul Mahfuz, ini Lauhul Mahfuz yang ditulis ketika umur 4 bulan ini di Lauhul Mahfuz. Malaikat tahu
Petugas yang ditugaskan sama Allah tahu umurnya 60 tahun, tapi pas umur 60 tahun tidak meninggal dia. Oh, berarti di umur kitab bukan 60 tahun, 70 tahun. Tapi di ta'liq itu disyaratkan. Kalau dia menyambung tali silaturahim, dia umurnya ditambah 10 tahun, 70 tahun. Begitu. Jadi terkadang Lauhul Mahfud itu berbeda dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata ulama, hadis ini bahkan harus jadi pengingat buat kita. Al-Imam Hatim Al-Asam, Imam Sufi masyhur Hatim Al-Asam. Al-Asam itu lakop julukan beliau. Tuli artinya asam. Beliau itu aslinya tidak tuli. Ini imam masyhur ini, wali besar, tidak tuli aslinya. Kenapa lakopnya dijuluki tuli? Karena beliau pura-pura tuli. Kenapa dia pura-pura tuli? Ada ceritanya. Lagi di majlis begini, datang seorang perempuan masuk ke majlis Hatim, ingin bertanya kepada Hatim, karena ini ustadz besar. Pas lagi nanya, tidak sengaja Hatim, si perempuan ini kentut, buang angin, merah mukanya. Kenapa? Malu sama Hatim ini, tidak sengaja buang angin. Akhirnya ketika perempuan tadi sudah melafatkan, menyebutkan soalnya, Hatim ini pura-pura tuli. Coba ulangi lagi, tidak kedengeran tadi yang kau omong. Kurang keras, kata Hatim. Padahal dia dengar, suara kentutnya pun dengar Hatim. Tapi kenapa? Tapi biar perempuan tadi yang tadi udah merah rainya, budak datangnya ustadznya. Alhamdulillah, kata dia, tidak kedengeran bunyi tadi itu. Jadi sama Hatim sengaja, coba ulangi lagi. Wahai fulana, suaramu kurang keras, tidak kedengeran, kuping aku ada gangguan. Dijulukilah, ini lihat Jabar Khatir, tidak mau hati seorang muslim terkecilkan gara-gara dirinya. Dijulukilah Hatim Al-Asam. Beliau tidak tuli, padahal beliau mengatakan, kata beliau, barang siapa yang hatinya kosong atau tidak pernah memikirkan 4 bahaya, fahuwa mughtarrun, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu dengan dunia. Bahaya pertama, la ya'manu syaqa. Al-awwal khatar yaumul mitsaq. Dia tidak memikirkan bahayanya hari Allah mengambil sumpah. Alastu bi rabbikum. Jadi ada di alam sebelum kita dilahirkan jauh, namanya alam dzar. Itu Allah mengumpulkan semua makhluk yang bakal Allah ciptakan, tapi bukan bentuk manusia. Apa yang Allah tanyakan? Alastu bi rabbikum, kata Allah, aku ini Tuhan kalian bukan? Yang menjawab bala, iya, berarti dialah yang iman nanti ketika diciptakan. Yang tidak menjawab, kata Allah, mereka penghuni neraka, sudah dari dulu. Nah, kata Hatim, yang tidak memikirkan bahaya pertanyaan itu, artinya kita tidak tahu, kita jawab iya apa tidak, berarti itu orang yang tertipu dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsani, hina khuliqa fi dhulumatin thalah, tadi syaqiyun aw sa'id. Ketika ditulis umurnya 4 bulan, dia orang celaka dengan masuk neraka atau orang bahagia dengan masuk surga, tidak tahu. Kalau kita tidak mikirkan itu, berarti itu orang yang tertipu dengan dunia. Yang ketiga, dzikru haulil matla, orang yang tidak pernah memikirkan gentingan nanti hari kiamat, itu juga orang yang tertipu dengan dunia. Kita mungkin 24 jam tidak pernah mikirkan hari kiamat, padahal itu pasti terjadinya dan sangat genting. Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat mengatakan kepada Siti Aisyah, mereka umat manusia ini, wahai Aisyah, akan dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan, afwan, maaf, ini tidak memakai pakaian, bugil. Dibangkitkan, nanti dikumpul kepada masyarakat, semuanya telanjang, bugil. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidak malu apa?
satu sama lain saling melihat auratnya. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, mereka mempunyai urusan yang lebih genting, lebih penting, sehingga mereka tidak terpikirkan lagi dengan nutup aurat atau tidak. Tak terlintas lagi. Karena yang mereka hadapi lebih genting, lebih berbahaya. Itu hari dibangkitkan nanti. Jadi kata Hatim Al-Asam, kalau kita tidak memikirkan hari tersebut, berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan dunia. Yang keempat, yauma yasdurun nasu ashtata, ketika orang sama Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dipilih jalan, kasih pilihan dua jalan, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Dan yang memilih jalan ini bukan kita pribadi, tapi amal soleh kita di dunia. Jadi kalau kita tidak memikirkan empat hal ini, kata Hatim, maka kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan dunia. Kemudian, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, kata Nabi, demi Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, kalian itu di antara kalian, di antara umat manusia, ada yang beramal amal baik, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan surga tinggal sejengkal, sudah dekat sekali. Artinya tinggal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir tulisan yang sudah Allah tulis ketika 4 bulan tadi berbeda. Allah menghendaki dia menjadi syaqiyun, orang yang celaka. Fayamalu bi amali ahlin nar, akhirnya dia berubah drastis. Berapa banyak kita melihat orang yang tadinya muslim murtad habis itu, meninggal dalam keadaan kafir, murtad, na'udzubillah min dzalik. Dulunya berjilbab, ya, rapi dulunya, muslimah, istilahnya muslimah 100%, jilbab, murtad tahu-tahu, na'udzubillah min dzalik, bukan lepas jilbab lagi, keluar dari agama. Itu memang sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, berapa banyak orang yang beramal-amal baik, ketika sudah dekat meninggal, ternyata tulisan takdir dari Allah ketika 4 bulan itu berbeda. Dia beramal dengan amal ahli nar, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Kebalikannya, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli nar, ada orang yang amalnya bejat, maksiat terus, tapi ternyata tulisannya, takdirnya beda. Dia sebelum meninggal taubat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kata ulama pembahasan husnul khatimah. Maka dari itu kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun. Kita melihat orang kafir sekalipun tidak boleh membencinya, membenci orangnya, tapi kekafirannya, amal maksiatnya harus kita benci. Tidak boleh kita meremehkan siapapun. Lihat orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke musola, kita melihatnya kita lebih mulia dari dirinya. Ngapo? Dia tidak pernah ke musola, aku lebih afdal, lebih mulia. Jangan. Kita tidak tahu al-khawatim, kita tidak tahu nanti di ujung kita di mana, dia di mana. Tidak tahu. Bisa saja nanti kita yang ada di posisinya, dia ada di posisi kita. Na'udzubillah. Maka dari itu suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan sama muridnya, jalan sama muridnya, melihat pemabuk, ada orang mabuk lagi megang botol, masih mabuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani istilahnya berhenti sejenak di hadapan orang mabuk tadi. Yang mabuk tadi mengatakan, ya Abdul Qadir, alaihissallah biqadir. Naam. Yang kedua, ya Abdul Qadir, alaihissallah biqadir. Naam. Yang ketiga, senyum ini. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, Syekh Abdul Qadir jawab naam, iya, sambil senyum. Yang ketiga, ya Abdul Qadir, alaihissallah biqadir. Naam, sambil menangis. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini muridnya bingung, apa Syekh ini nangis? Padahal pertanyaannya dari yang mabuk, wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu tidak? Mampu, senyum.
Yang kedua, wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu tidak? Mampu. Senyum masih. Yang ketiga, wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu tidak? Mampu. Menangis ya Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah selesai, muridnya bertanya, wahai Syekh, apa tadi yang dimaksud sama orang mabuk tadi apa? Bingung semua kan? Soal tiga-tiganya sama, tapi yang ketiga beliau nangis. Dijawab sama Syekh Abdul Qadir. Yang pertama, maksud dari pertanyaannya, wahai Abdul Qadir, Allah mampu tidak membukakan pintu taubatnya untukku? Dia kan mabuk lagi. Apa jawabnya? Mampu Allah. Nah, siapa yang bisa menutupi pintu taubat ketika ada hamba yang mau taubat kepada Allah? Seburuk apapun maksiatnya, tidak tertutup pintu taubat selagi belum sampai ghargharah, rohnya belum sampai sini. Pada itu ada cerita Bani Israel, dia membunuh 99 orang, datang ke orang ahli ibadah, dikira dia ini orang ahli ibadah, dikira dia orang alim, padahal bukan orang alim, karena beda orang ahli ibadah dan orang alim beda. Tanya, wahai orang ahli ibadah, aku udah bunuh 99 orang, kira-kira kalau aku taubat bisa tak? Oh tak bisa, banyak dah dosa kau. Marah dia, dibunuhnya juga tadi. Ada orang tak bisa, dibunuhnya ahli ibadah 100 jadi. Datang ke orang alim, wahai ustaz, wahai syekh, aku udah bunuh 100 orang, yang terakhir ahli ibadah pula, bisa tak aku taubat? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, kata dia. Siapa yang bisa menghalangimu dan taubat kepada Allah? Bisa tadi. Padahal dah bunuh 100 orang. Jadi seburuk apapun amal seseorang, kalau dia bertobat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Abu tadi ngomong, Allah bisa tak bukakan pintu taubat untukku? Bisa. Yang kedua, wahai Abdul Qadir, Allah mampu tidak menjadikanku seperti dirimu? Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk 4 kutub yang ditawassuli. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahmad Ad-Difai, Ahmad Al-Badawi, Ibrahim Ad-Dasuki. Kalau ada qasidah bijahil arba'ah, demi 4 kutub ini, 4 orang ini, termasuk 4 yang ditawassuli. Jadi yang mabuk tadi mengatakan kepada Abdul Qadir Jailani, Allah mampu tidak menjadikanku seperti dirimu? Senyum Syekh Abdul Qadir, mampu Allah. As-Sagi bagi, kata Abdullah bin Al-Haddad, yang nuangkan masih ada. Allah zat yang menuangkan makrifat, yang menuangkan pintu taubat, masih ada, mampu. Yang ketiga, ini pertanyaan luar biasa, wahai Abdul Qadir, Allah mampu tidak menjadikan dirimu ke posisiku sekarang, mabuk-mabukan? Ini pertanyaannya. Yang ketiga, nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am qadir, iya Allah mampu. Jadi setinggi apapun derajat seseorang, serajin apapun amal ibadah dia, jangan merasa aman dengan al-khatimah, akhir finish dari hidup. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ma'asyarul hadirin, beliau ini diriwayatkan suatu malam pernah mengatakan, kata beliau, kaki aku ini sekarang berada di kepala semua wali yang ada di dunia. Beliau sampai berani mengatakan seperti itu. Qadami tahta ra'sil awliya. Kaki aku sekarang artinya aku ini wali paling tinggi sekarang ini. Semua wali di dunia menundukkan kepalanya. Ketika beliau mengatakan, beliau di Baghdad, misalkan Indonesia sudah ada waktu itu, ada wali Indonesia, nundukkan kepalanya. Semua wali di dunia mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau mengatakan, kaki aku berada di atas semua kepala para wali yang masih hidup. Semua nundukkan kepalanya, artinya iya betul, beliau makomnya paling tinggi sekarang ini, level segitu. Tapi ketika ditanya sama pemabuk, bisa tidak Allah menjadikanmu ke posisiku sekarang, pemabuk menangis. Kenapa? Karena tidak merasa aman dengan finish. Menangis, iya Allah bisa. Maka dari itu ulama, aulia-aulia dulu itu, sebanyak apapun amal ibadah mereka, mereka tidak tertipu. Sebaik apapun tingkah laku mereka, mereka tidak tertipu dengan amal ibadah. Kenapa? Karena mereka tahu ada namanya khatimah,
ada namanya akhir dari cerita hidup kita ini. Mereka melihat orang maksiat, seburuk apapun maksiat mereka, mereka tidak menghinanya, tidak merasa dia lebih afdal dari dirinya. Kenapa? Karena tahu ada khatimah. Mungkin saja dia nanti taubat masuk surga dan aku malah melakukan amal maksiat masuk neraka. Karena itu ketika Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran punya anak Abdullah Al-Idrus. Beliau mengirim putranya Abdullah ini pengen ngetes anaknya lulus belum belajar. Jadi bukan dengan ijazah, bukan dengan nilai, bukan, tapi dengan hati. Lulus belum ini anaknya? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, pergi keluar, cari makhluk yang lebih hina dari kamu. Cari, bawa ke Abah, sini bawa balik. Keluarlah anaknya ini. Keluar, pikir sama dia, paling cepat cari makhluk yang maksiat itu di pasar, karena pasar tempat maksiat. Ke pasar melihat pemabuk di pinggir pasar. Nah ini nih, itu dia. Ini makhluk di bawah aku. Jadi dia bukan ke masjid, bukan. Tahu dia, masjid ahli ibadah, ke pasar deh. Lihat pemabuk, ini orang yang mabuk. Ketika ingin membawa orang mabuk tadi ke ayahnya, ingat beliau khatimah tadi. Kata dia, tapi belum tentu. Belum tentu yang mabuk ini mabuk sampai meninggal. Belum tentu, bisa saja nanti sebelum meninggal dia tobat masuk surga. Sedangkan aku bisa baik kaget mabuk masuk neraka. Oh berarti belum pasti. Ini lebih di bawah aku, belum pasti. Ditinggalkan. Lihat orang ahli maksiat, ditinggalkan. Terakhir melihat, maaf, anjing, binatang. Nah kata dia binatang. Karena abahnya tidak ngomong manusia, makhluk hidup. Oh jangan ayahnya. Binatang ini, binatang anjing istilahnya. Tidak boleh dimakan, najis. Ini lebih mulia dari, aku lebih mulia dari anjing. Pas nak dibawa anjing tadi, ingat, kata dia, nanti di hari kiamat anjing, binatang-binatang ini kata Allah kunu turaba, jadi debu. Tidak dihisap, tidak masuk neraka, tidak. Sedangkan aku belum tentu. Belum tentu nanti aku di hari kiamat termasuk orang yang mengatakan ya laitani kuntu turaba. Karena nanti di hari kiamat ketika ahli maksiat melihat binatang jadi debu, mereka berharap jadi debu, berharap jadi binatang biar jadi debu, karena takut dengan siksaan Allah. Kata dia belum tentu, bisa saja nanti aku berharap jadi seperti anjing di hari kiamat. Berarti anjing ini belum tentu lebih hina dari aku. Balik dia ke abahnya, wahai ayah, wahai abah, ya, walidi, aku tidak menemukan makhluk yang lebih hina dari aku. Artinya berarti selama dia perjalanan nyari orang tadi, nyari makhluk hidup yang lebih hina dari dia, dia selalu merasa dirinya lebih hina dari makhluk yang dia temukan. Kata ayah, udah, kau udah lulus. Lulusnya dengan itu. Jadi lulusnya bukan dengan ijazah, bukan dengan nilai, tapi dengan hati yang luar biasa. Sudah lulus, silakan kau berdakwah. Artinya dia setinggi apapun nanti amal ibadahnya, dia tidak akan menghina, meremehkan orang-orang lain. Maka dari itu jangan heran kalau kita lihat guru-guru besar, lihat para wali, itu kepada orang yang ahli maksiat lemah lembut. Kadang datang yang bertatu ke dia, tapi disambut, dinasehati, kemungkarannya ditegah. Cuman tidak seperti orang yang benci. Beda kalau orang yang belum sampai level mereka, yang baru hijrah istilahnya, istilah sekarang, yang baru rajin sedikit, lihat ahli maksiat, oh habis dikata-katainya. Beda. Kenapa beda? Karena pandangannya juga beda. Jadi selagi kita tidak tahu akhir kita bagaimana, jangan kita menghukumi, menvonis orang semaunya. Tidak boleh. Oh ini masuk neraka, ini tidak boleh. Tidak boleh kita memvonis orang masuk neraka walaupun dia kafir. Yang boleh dikatakan kalau dia tidak taubat dari kekafirannya, dia akan masuk neraka, itu boleh. Tapi oh dia ini kafir masuk neraka, tidak boleh. Itu hukuman bukan kita yang boleh menghukuminya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau kita mengatakan dia ini kalau dengan amalnya sekarang tidak taubat akan masuk neraka, itu boleh. Tapi kalau taubat,
tidak menutup kemungkinan. Karena ada satu sahabat itu datang, ini hadis, ada prakteknya di zaman Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat datang, Yahudi dia. Nabi keluar ingin ke tempat namanya peperangan Badr atau Uhud. Ini Yahudi baru ingin masuk Islam. Ke Madinah Nabi tidak ada. Kemana? Tuh Nabi ke Badr atau ke tempat Uhud, lagi nak memerangi orang-orang kafir Mekah. Disusul Nabi ke Badr atau ke Uhud. Depan Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai, langsung ikut perang. Langsung gugur, meninggal di peperangan itu. Kata Nabi, kalian kalau mau lihat, pengen tahu ada orang yang masuk surga tapi tidak pernah sholat, maka lihatlah orang ini. Masuk surga tapi tidak pernah sholat. Kenapa tidak pernah sholat? Belum sempat sholat. Kenapa belum sempat sholat? Baru masuk Islam. Itu kan berarti khatimah. Berarti kan Allah tahu ajalnya sudah dekat, tapi diberi hidayat, akhirnya masuk Islam, gugur di medan peperangan bersama Nabi, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu termasuk doa yang dianjurkan kita untuk selalu memintanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil kita semangat. Kata ulama, tapi jangan takut. Nabi juga mengatakan jangan takut. Oh, udah tertulis aku ini celaka atau orang bahagia, jangan takut. Ada tanda-tandanya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi. Beramallah, kata Nabi, karena setiap orang itu akan gampang beramal untuk apa dia diciptakan. Kalau kita insya Allah termasuk orang yang di suada, yang dituliskan sama Allah orang-orang yang bahagia, kita akan gampang untuk melakukan amal baik. Oh, ini berarti orang bahagia. Gampang untuk ke musola, gampang untuk infak, gampang untuk puasa, gampang untuk menutup mata dari sesuatu yang haram. Berarti ditulis memang sudah sama Allah dia orang yang baik. Tapi kalau susah untuk amal ibadah tapi nak maksiat gampang, berarti itu harus koreksi diri. Makanya ulama itu ketika merasa malas untuk ibadah, koreksi diri mereka. Oh, ada apa ini? Ngapa ibadah malas? Ngapa nak bangun malam hari ini? Ngapa ketiduran solat subuh hari ini? Ada apa dosa yang dilakukan? Jadi tak lepas-lepas be. Tidur tak apa-apa, ketiduran solat subuh tak dosa. Memang betul. Orang yang ketiduran tanpa disengaja lewat solat subuh tidak dosa, betul. Tapi kalau ulama dah ada dosa hati, mereka cari, kenapa Allah tidak izinkan aku bangun di malam hari ini? Kenapa? Kenapa Allah tak galak dengar suara aku, munajat aku dibangun malam? Kenapa? Oh, berarti ada amal yang aku lakukan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka. Kalau kita kelewatan senang, lewat juga tak apa. Kalau mereka tidak, mereka itu kalau kelewatan ibadah sunnah, bahkan ibadah sunnah, kelewatan, ketiduran, tidak sengaja, langsung mereka menangis. Bukan karena meninggalkan ibadah tersebut, tapi mereka menangis. Oh, kenapa Allah tidak mau mendengar suara aku malam ini? Berarti aku melakukan dosa apa yang tidak ketahui. Langsung introspeksi diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya as-su'ada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang dituliskan sudah jadi sana termasuk bahagia. Dan insyaAllah dengan kita rajin ibadah, dengan kita rajin mendengarkan hadis Nabi, dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaAllah jangan su'udzon. Yang penting itu jangan buruk sangka juga, jangan buruk sangka, oh aku ini termasuk orang yang celaka, aku ini celaka, aku celaka. Jangan. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung sangka kalian kepadaku. Kalau kalian berbaik sangka, aku baik. Kalian berburuk sangka, aku buruk, kata Allah. Jadi sambil kita meningkatkan ibadah kita, memperbaiki akhlak amal seharian kita, kita juga sambil berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini jadikanlah obat ketika kita timbul rasa ujub dalam diri kita. Ini jadikan obat hadis ini. Ketika kita mulai sedikit melihat amal ibadah kita, kenapa rajin ke musalla, mulai nak sombong, ingat hadis ini. Ingat, seseorang itu tergantung khatimahnya.
Ketika kita ingin mulai menghina, meremehkan, merendahkan saudara kita seislam, seiman yang tidak ke musalla, ingat hadis ini. Jadi hadis ini diingat buat kita tidak ujub, tidak melihat amal ibadah kita. Tapi ketika kita sudah ibadah, sudah mujahadah, sudah berusaha, harus kita ingat Allah itu tergantung sangka kita kepadanya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seimbang harus. Sayap kanan, sayap kiri harus seimbang. Sayap kanan baik sangka kepada Allah, sayap kiri ingat hadis ini, insya-Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang as-suada, yang bahagia dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.